Pak, ini ada serangan apa ya ini Pak ya? Oh iya iya. Ya, ya. Sepertinya penggerek batang. Nah ini dari Mas Bendi sudah tahu nih hama penggerek batang ya. Oke dulur-dulur, ini adalah serangan hama penggerek batang padi. Nah penggerek batang padi ini banyak sekali macamnya. Ada yang penggerek batang padi putih, kuning, merah jambu, kepala gelap, lalu bergaris. Jadi ada 5 macam. Cuman kalau lihat tanda-tanda seperti ini adalah serangan dari hama penggerek batang padi yang kuning. Kalau kita lihat fisik dari kepernya, ini kepernya warnanya kuning, di sayapnya itu ada titik hitam atau andeng-andeng. Yang membedakan itu, kalau yang putih ya hanya putih toh, tapi yang ini adalah yang ada titik hitamnya. Nah, cara atau proses penyerangannya ya, jadi ada kelompok telur penggerek batang. Ini 1 ekor. Kalau kita lihat di lapangan itu bisa ditempatkan di atasnya permukaan daun ini 6 sampai dengan 8 kelompok telur. Sedangkan kelompok telur itu sendiri, 1 kelompok telur isinya kurang lebih 75 sampai 125 butir. Nah, setelah menetas, kelompok telur itu menjadi ulat. Ulatnya akhirnya masuk ke dalam ini titik tumbuh. Titik tumbuhnya ini akan digerek, akhirnya mati. Ini yang diserang adalah titik tumbuhnya. Sehingga kalau kita cabut, ini akan ikut. Wah, ini ada tanda-tandanya di sini, ada lubangnya ini, Mbak Citra ya. Nah, itu kalau dilihat. Nah, seperti itu. Terus di masing-masing ulat dia akan mencari titik tumbuh. Jadi tidak pernah terjadi dalam 1 batang ada 2 ulat, sehingga ulat itu akan menyebar. Itu seperti ini ya, ada lagi sendiri-sendiri ya. Nah, yang penting sekarang cara pengendalian. Cara pengendalian itu ada yang kimia, ada yang ramah lingkungan. Kita sebagai petugas menganjurkan, kita sebagai pemandu menganjurkan agar supaya pengendalian dari hama penggerek batang padi ini yang ramah lingkungan. Kebetulan dari Dinas Pertanian ini mendapatkan jatah, yaitu berupa kelompok telur Trichogramma. Nah, bentuknya seperti ini. Monggo Mas Bendi, dilihat. Nah, seperti ini. Ini ada kelompok telur dari Trichogramma. Kurang lebih 1 minggu, telur-telur Trichogramma ini akan menetas. Setelah menetas, dia akan mencari mangsanya, yaitu kelompok telur dari penggerek batang yang diletakkan biasanya di atas permukaan daun seperti ini. Sehingga Trichogramma ini mempunyai alat namanya stilet ya. Ovipositor, mohon maaf. Namanya ovipositor. Dia akan meletakkan telur-telurnya ini masuk ke kelompok telur, sehingga kelompok telur penggerek batang sebelum menetas ini sudah terparasit. Harapannya apa? Kelompok telur itu tidak akan bisa menetas karena apa? Sudah diparasit oleh Trichogramma tersebut. Lalu pengendalian berikutnya, kalau misalnya setelah panen ya, kita harus memangkas tanaman padi atau tunggulnya itu serendah mungkin 5 sampai 10 cm. Harapannya apa? Agar supaya kepompong yang ada di batang, di pangkal batang bawah ini akan hilang. Nah, setelah itu bisa juga kalau misalnya di sini daerahnya daerah endemis untuk penggerek batang, ini bisa menggunakan insektisida yang butiran atau karbofuran. Untuk dosisnya di pesemaian kurang lebih 3-4 kg di pesemaian untuk ditanam di 1 hektar tanaman. Sedangkan di pertanaman kita bisa menggunakan insektisida butiran kurang lebih 17-18 kg per hektarnya. Lalu bisa menggunakan varietas yang agak tahan, karena yang tahan sudah tidak ada. Yang agak tahan itu umurnya yang pendek. Jadi anjuran kita umurnya yang pendek, sehingga nantinya hama itu bisa putus untuk siklus hidupnya. Kalau panjang nanti dia akan 2 kali generasi di situ. Bisa juga
penanaman refugia seperti itu di belakang ini. Tujuannya apa? Agar supaya dari hama penggerak batang, terutama dari kepernya nanti akan hinggap di situ dan itu nanti akan dimakan oleh musalami. Kalau misalnya di pertanaman ini sudah imbang antara penggerak batang dan musalami, ini tidak usah dikendalikan apa-apa, sudah dikendalikan secara alami karena ketersediaan dari musuh alami tersebut. Nah, mungkin demikian apa yang bisa kita sampaikan, Mbak Citra. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.